rumus-rumus atau mungkin bisa diistilahkan dengan keterampilan-keterampilan untuk menghitung sesuatu, termasuk menghitung huruf-huruf yang nantinya dijadikan nama, itu memang ada. Sehingga memang sangat wajar kalau memang akhirnya banyak sekali orang-orang yang percaya bahwa nama, ya apakah nama orang atau mungkin nama perusahaan atau apapun, itu sebaiknya dihitung dulu biar hoki. Dan ini memang banyak sekali yang mempercayai seperti ini. Kalau Anda tanya ke saya mengenai itu, ya saya memang pernah mempelajari berbagai macam rumus-rumus seperti ini. Hanya menurut saya yang namanya satu hoki atau keberuntungan itu dari berbagai faktor, ya, bukan semata-mata kita pakai nama yang konon katanya hoki lalu jadi hoki. Karena keberuntungan ini sangat complicated. Dari bawaan lahirnya sendiri itu kita masing-masing manusia sudah membawa kumpulan karma buruk dan karma baik yang berbeda. Tentu kalau bagi orang-orang yang memang ketika lahir dia bawa timbunan karma baik yang luar biasa besar, ya mau nama ya katakanlah sejelek apapun, nggak perlu dihitung sekalipun, ya tentu tetap hoki. Apalagi kalau di dalam kehidupan sekarang juga dia banyak melakukan karma-karma baik. Akan tetapi kalau orang-orang yang ketika terlahir itu dia sudah membawa banyak timbunan karma buruk, ya istilahnya udah nggak hoki lah, udah sial. Menurut saya mau dikasih nama sehoki apapun juga efeknya tidak terlalu signifikan. Sehingga saya memandang bahwa sebuah nama ini sebenarnya selain sebagai penanda, itu juga sebagai sebuah harapan bagi yang memberi nama. Itu menurut saya. Mungkin saya kasih ilustrasi seperti ini. Kita ambil nama dari tokoh terkenal saja biar lebih mudah. Karena untuk mengilustrasikan tentu kalau kita mengambil nama-nama dari orang-orang terkenal akan lebih mudah. Misalnya kita ambil nama tokoh besar yang pernah ada di Indonesia, ya, yang pernah jadi presiden, itu Soeharto. Satu suku kata, nama Soeharto. Kenapa saya pilih yang satu suku kata? Karena nanti kalau saya pilih yang 2 suku kata atau 3 suku kata, nanti orang bilang itu nanti hitungannya udah beda. Maka saya ambil yang satu suku kata, Soeharto. Beliau pernah menjadi presiden di Republik kita ini dan sangat lama, 32 tahun lah ya, itu pecah rekor. Dan berapa banyak yang memiliki nama yang sama, Soeharto yang lain, yang tidak memiliki nasib yang sama. Dari sekian banyak nama Soeharto di negeri ini, yang jadi presiden 1. Sisanya ya banyak sekali yang namanya Soeharto ini yang hidupnya juga boro-boro enak, boro-boro sukses. Banyak juga yang tidak sukses. Sehingga kalau menggantungkan atau mengatakan bahwa nama ini salah satu faktor penuju kesuksesan, saya sih tidak sepakat, ya. Karena bagi saya nama adalah sebuah penanda ataupun harapan dari orang tua ataupun yang memberi nama. Itu menurut saya lebih tepat. Misalnya seperti ini. Kalau orang Jawa pasti tahu, ya, ketika melahirkan seorang anak, kadang-kadang orang tua itu menamai anaknya dengan satu penanda kelahiran anak tersebut. Misalnya begini,
ketika orang tua itu dalam kondisi yang sangat susah atau hidupnya lagi sangat memprihatinkan, kemudian dia melahirkan seorang anak dalam masa-masa sulit dan kondisi yang sangat memprihatinkan itu, kadang-kadang anaknya itu diberi nama sesuai dengan kondisi itu. Misalnya lahirlah anak wanita, jadilah Prihartini mungkin, atau Prihartiningsih. Mungkin kalau laki-laki jadi Prihartono. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu kalau yang penanda, maksudnya ya memang lahirnya lagi masa susah. Tetapi banyak juga kan orang-orang yang ketika memberi nama kepada anaknya adalah sebuah harapan agar anaknya kelak menjadi seperti apa gitu. Jadi misalnya nama mungkin ya kita ambil contoh yang umum, misalnya Budi Sugiarto ya. Kalau nama itu kan berarti harapannya adalah anak tersebut menjadi anak yang berbudi ya kan. Kemudian sugihnya itu kan kaya ya kan, artonya kan harta. Jadi selain menjadi anak yang memiliki budi pekerti yang baik, dia juga bisa kaya harta, kan kurang lebih seperti itu sebuah penanda. Maka saya lebih sepakat ketika arti sebuah nama ini lebih baik kita ambil dari sisi filosofisnya. Itu menurut saya. Sama halnya ketika saya mencari atau merenungkan sebuah nama yang akhirnya saya gunakan saat ini untuk menjadi nama saya, yaitu Sagara. Nama Sagara ini saya mencari sendiri ya, bukan diberi oleh guru. Saya merenungkannya 3 hari 3 malam di Wihara Dharma Mulia Batam. Itu jauh sebelum saya menjadi seorang samana. Ketika saya sudah memutuskan untuk akan menjadi seorang samana, waktu itu tahun 2010 masih umat, sudah janjian untuk jadi samana itu Maret 2011 ya. Jadi sekitar November itu 2010 saya merenungkan nama ini. 3 hari 3 malam saya mencari sebuah nama. Dan nama yang saya pilih waktu itu adalah Sagara. Sagara itu artinya adalah samudra. Tentu ketika saya memilih nama ini dan saya kemudian request kepada guru saya agar ketika saya nanti ditahbiskan menjadi seorang sayale waktu itu samana, saya menggunakan nama ini. Bukan apa-apa, karena saya merenungkan sendiri selama 3 hari 3 malam. Tujuan saya menjadi samana itu samana yang seperti apa, sehingga saya mencari nama saya sendiri untuk menjadi sebuah salah satu pegangan bahwa ketika saya menjadi samana, saya harus menjadi samana yang sesuai dengan nama yang ya saya pilih sendiri, saya harapkan ini. Nah, jadi Sagara sendiri artinya adalah samudra. Ya, ini kita bicara filosofi Sagara versi saya. Jangan versi orang lain ya, karena ini hasil perenungan saya. Karena setiap orang pasti punya filosofi tersendiri dari setiap hal ya. Dan ini dari sisi saya. Samudra itu seperti yang kita ketahui itu sangat luas dan dalam. Sehingga saya mengharapkan bahwa ketika saya menjadi samana dengan nama Sagara atau Samudra ya, kalau orang Jawa bilang Segoro, tentu saya mengharapkan ilmu yang saya miliki, ilmu mengenai kebenaran, hakikat kehidupan atau hidup maupun kehidupan, itu seperti halnya samudra yang luas dan dalam. Itu filosofi pertama. Kemudian seperti halnya samudra yang kita ketahui bahwa samudra ini menjadi tempat hidup
bagi banyak makhluk ya. Di sana ada dari makhluk-makhluk yang mungkin tidak besar atau yang kecil-kecil itu, sampai yang namanya katanya paus-paus yang besar itu, bukan juga yang ganas-ganas juga ada, kepiting-kepiting juga ada ya kan. Jadi lautan ini juga menjadi tempat hidup atau sumber penghidupan bagi banyak makhluk, tanpa si lautan ini merasa menghidupi makhluk-makhluk itu, ya memang hidupnya di situ. Sehingga filosofi kedua yang saya renungkan dan saya harapkan dari nama saya ini, semoga ilmu ataupun pengetahuan yang saya miliki mengenai hidup dan kehidupan, mengenai hakikat kehidupan, mengenai dharma, itu bisa bermanfaat bagi kehidupan banyak makhluk ya, seperti ini, seperti para ikan, udang, kepiting atau apapun makhluk itu yang ada di laut ya, yang hidup di laut, bisa memanfaatkan ya lautan itu sebagai tempat hidup ya. Semoga saya pun memiliki kemanfaatan seperti itu. Nah, itu filosofi kedua yang saya pegang dari nama Sagara. Kemudian yang ketiga, seperti yang kita ketahui bahwa lautan ini menjadi penghubung bagi banyak pulau ya. Lautan ini kan menjadi antara ya, dia tidak berpihak antara satu pulau dengan pulau yang lain. Saya pun mengharapkan diri saya seperti itu. Sejauh ini sebelum saya mengenal agama Buddha, saya telah melanglang buana melakukan pengembaraan spiritual, baik dari berbagai jenis agama, kepercayaan ya, maupun mempelajari budaya-budaya. Dan saya merasa bahwa semua hal yang saya pelajari itu tetap ada sisi-sisi kebenaran dan kemanfaatan di dalam kehidupan. Ketika kita mengambil dari sisi positifnya, kita bisa mengambil hikmahnya. Sehingga tentu saya mengharapkan semua hal ini ya kan, yang pernah saya pelajari ini tetap bisa membawa kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, dan bisa saya bagikan kepada semuanya. Dalam arti saya tidak ingin terjebak dalam satu fanatisme. Banyak sekali orang ketika sudah berpindah agama atau keyakinan, kemudian biasanya ya itu menjelek-jelekkan agama yang lalu-lalu. Nah, saya nggak ingin seperti itu, karena bagi saya semua hal yang saya pelajari sepanjang perjalanan hidup saya tetap memiliki arti-arti penting yang membentuk saya hingga menjadi seperti ini. Sehingga saya ingin seperti samudra yang menjadi penghubung atau berada di antara pulau-pulau itu, tidak terjebak di dalam satu pulau. Jadi apapun misalnya ada kebenaran-kebenaran yang harus disampaikan, meskipun itu bukan berasal dari agama yang saat ini saya anut, tentu saya harus menyampaikan juga. Sehingga saya ingin tetap ilmu, pengetahuan, keterampilan saya ini dari yang pernah saya pelajari dari kecil sampai hari ini, dari berbagai sekte, agama, aliran kepercayaan apapun ya, itu tetap menjadi netral, dalam arti saya tidak berpihak kemana-mana, tetapi saya mampu menyampaikan ini menjadi sebuah kebenaran. Itu menurut saya. Jadi ini filosofi yang ketiga. Jadi samudra itu kan menjadi penghubung di antara pulau-pulau ya. Semoga apa yang saya sampaikan juga bisa menjadi titik-titik temu atau penghubung dari segala sesuatu yang mungkin selama ini tidak keluar titik temunya. Dan saya tidak ingin terjebak fanatisme dalam satu sisi. Kemudian filosofis yang keempat ya, mengenai samudra. Kita tahu bahwa samudra ini memiliki karakternya sendiri, yaitu asin. Lautan itu kan rasanya asin airnya ya. Meskipun banyak sekali sungai dari berbagai macam pulau yang akhirnya sampainya ke lautan, tetapi rasa dari lautan ini ya tetaplah asin.
Bagi saya berarti samudra ini memiliki sebuah prinsip yang tidak tergoyahkan. Apapun jenis ilmu, pengetahuan, keterampilan atau pengaruh yang datang ke saya, tentu saya wajib untuk menyaring dan membuktikan sesuai dengan prinsip-prinsip hidup saya dan tujuan hidup saya, yang tentu kalau memang sesuai dan sejalan ya baru bisa saya jalankan, saya laksanakan, sehingga saya tidak ingin terpengaruh dengan mudahnya oleh sesuatu yang berada di luar itu, apalagi ketika tidak sesuai dengan tujuan atau prinsip hidup saya. Ya, ini seperti samudra yang tidak terpengaruh dengan banyaknya air tawar atau air-air yang datang ke samudra, dia tetap pada ciri khas dan karakternya, yaitu asin. Demikian juga dengan saya. Lalu filosofis terakhir dari samudra yang saya pegang, yaitu seperti yang Anda lihat, Anda ketahui bahwa samudra itu tidak menerima sampah. Seberapa banyak sampah yang Anda buang di samudra pasti dikembalikan ke pantai. Nah, itu yang saya pegang juga. Sehingga saya mengharapkan ya, dengan saya memegang teguh nama Sagara atau samudra ini, saya menjadi ya seperti ciri dari lautan itu yang tidak menerima sampah. Baik sampah dari dalam diri saya sendiri ataupun sampah dari luar diri. Sampah dari dalam diri ini seperti misalnya ya kilesa-kilesa, kotoran-kotoran batin yang tentu bisa secepatnya saya eliminasi dari diri saya. Sedangkan sampah-sampah dari luar adalah ya pengaruh-pengaruh atau manusia-manusia atau makhluk apapun yang menjadi racun atau sampah atau toksik. Sehingga saya tetap bisa memiliki satu batasan-batasan yang jelas di dalam kehidupan saya, supaya segala jenis sampah, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, di dalam diri maupun di luar diri, ya tetap aja dikembalikan ke pantai, tidak mempengaruhi lautan itu. Nah, ini filosofi ini tentu karena saya sudah merenungkan sendiri 3 hari 3 malam, maka saya menggunakan nama Sagara ini sudah sejak saya ditabiskan dari zaman saya menjadi saya waktu itu, kemudian menjadi samaneri, hari ini saya menjadi bikuni, itu tetap saya pegang. Saya request kepada guru saya agar nama saya tetap Sagara, bukan karena melekati, tetapi karena saya memegang filosofi ini supaya saya ingat, oh nama saya Sagara, saya harus menjadi seperti ini sesuai dengan harapan dan cita-cita saya, yang tentunya harapan terakhir saya adalah tujuan utama saya di dalam menjadi seorang samana adalah pembebasan. Ya, ini kan harus jelas ya. Maka nama bagi saya itu bukan dari sisi hitungannya hoki atau tidak hoki. Bagi saya arti sebuah nama adalah dari sisi filosofisnya. Bagaimana kita bisa menjadi seperti harapan itu. Maka saya kurang sepakat ketika banyak orang cenderung mengatakan nama ini hoki, nama itu enggak hoki. Itu menurut saya enggak tepat. Saya lebih memandang nama itu dari sisi filosofisnya, karena sudah jelas ya, namanya hoki itu dari berbagai macam faktor. Faktor utama yang mendukung paling cepat adalah faktor-faktor, yaitu dari bawaan masa lalu itu tadi. Kalau lahirnya sudah hoki, enggak dikasih nama juga tetap hoki. Kan begitu. Nah, tapi kalau lahirnya udah sial, kemudian dianya tidak menabung banyak amal ibadah atau kebaikan ya, karma-karma baik dalam kehidupan sekarang, lalu hanya mengharapkan dia ini bisa sukses hanya dengan mengganti nama, saya rasa itu halusinasi. Itu menurut saya.